Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaniantika Dewi dengan NIM F21029. Di sini saya akan mempresentasikan isolasi DNA tanaman jeruk dengan menggunakan metode CTAP. Topik pembahasan yaitu pendahuluan, yang kedua alat dan bahan pengambilan sampel, yang ketiga isolasi DNA, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Pendahuluan. Jeruk ialah tanaman buah komersial terpenting di dunia dan dapat tumbuh pada wilayah subtropis maupun tropis. Jeruk juga dapat dikonsumsi sebagai jus selain sebagai buah segar, minyak esensial, dan pektin. Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berfungsi sebagai sumber gizi, sumber pendapatan, dan sumber devisa negara. Besarnya kontribusi agroindustri jeruk dalam meningkatkan pendapatan akan menumbuhkan sentra pengembangan jeruk baru. Pengembangan varietas jeruk baru mengarah pada varietas adaptif lingkungan serta disukai konsumen dari segi rasa. Identifikasi hasil pemuliaan tanaman jeruk dapat dilakukan secara morfologi, anatomi, sitogenetika, dan molekuler. Salah satu tahap metode yang dilakukan untuk identifikasi molekuler yaitu teknik isolasi DNA. DNA pada tumbuhan terdapat di dalam inti sel dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas. DNA genom inti berasal dari inti sel. DNA genom mitokondria berasal dari mitokondria. DNA genom kloroplas berasal dari kloroplas. Prinsip isolasi DNA ialah memisahkan DNA genom dari komponen-komponen sel lain. Membran sel dilisiskan dengan menambahkan deterjen untuk membebaskan isinya. Kemudian pada ekstrak sel tersebut ditambahkan protes yang berfungsi mendegradasi protein dan RNase yang berfungsi untuk mendegradasi RNA. Sehingga yang tinggal adalah DNA. Larutan DNA dipresipitasi dengan etanol dan bisa dilarutkan lagi dengan air. Isolasi DNA dapat menggunakan metode CTAP. Setelah DNA diperoleh, maka dilakukan uji kualitas dan kuantitas DNA tersebut. Alat dan bahan. Alat yang digunakan ialah mortar, pestle, gelas ukur, Erlenmeyer, timer, beker gelas, stirrer, mikropipet, timbangan analitik, vortex, tube, mesin spektrofotometer, autoclave, waterbed, mesin sentrifug, mesin elektroforesis, dan alat visualisasi biodok analis. Bahan yang digunakan ialah daun 23 tanaman jeruk hasil fusi protoplas antara jeruk siam madu dengan Satsuma mandarin dan juga kedua parentalnya. Aquades, alkohol 70%, nitrogen cair, merkapotanol, PPV, buffer etraksi, amonium asetat, kloroform, isoamealkohol, etanol dingin, isopropanol dingin, buffer TA, buffer pencuci, RNase, etanol 96% yang dingin, agaros SPI, agaros molecular screening, agaros high resolution, buffer TBE, aqua bidestilata steril, DNA ladder, ethidium bromide, loading day. Pengambilan sampel. Sampel daun berasal dari daun 23 tanaman jeruk hasil fusi protoplas antara jeruk siam madu dengan Satsuma mandarin yang berumur kurang lebih 2 tahun dan juga kedua parentalnya. Daun diambil dan disterilisasi dengan alkohol 70%, lalu ditimbang tanpa tulang daunnya sebanyak 0,5 gram. Isolasi DNA, penggunaan DNA volume kecil didapatkan dengan menggunakan metode CTAP, buffer etraksi sebanyak 1 mili, dan merkaptotanol 5 mikroliter dipanaskan dalam water bath 65 derajat Celcius selama 15 menit. Sampel daun sebanyak 0,5 gram PPV dan nitrogen cair digerus di dalam mortar hingga menjadi serbuk. Kemudian dimasukkan dalam tub yang berisi buffer etraksi lalu dikocok. Kemudian dihomogenisasi dengan menggunakan vortex,
dan diinkubasi dalam water bath pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit. Setiap 5 menit, tub digoyang atau dibolak-balik. Selanjutnya, ditambah 700 mikroliter kloroform, lalu dihomogenisasi dengan menggunakan vortex. Lalu dipisahkan dengan menggunakan mesin sentrifug berkecepatan 6.000 rpm selama 10 menit. Kemudian supernatan diambil dan dimasukkan ke dalam tub baru, lalu ditambahkan 1 ml CHI-SAM dan dipisahkan dengan menggunakan mesin sentrifug berkecepatan 6.000 rpm selama 10 menit. Hasil dan pembahasan. Ini untuk hasil uji kuantitas DNA tanaman hasil fusi protoplas dan kedua parentalnya dengan menggunakan spektrofotometer. Dan ini hasil uji kualitas DNA dengan elektroforesis 1% agaros. Sebelum isolasi DNA dilakukan, sampel daun disterilisasi terlebih dahulu dengan diusap menggunakan alkohol 70%. Tujuannya untuk menghilangkan kontaminan debu dan mikroorganisme yang menempel pada sampel daun. Sebelum dilakukan pengerusan sampel daun dengan nitrogen cair hingga menjadi serbuk, tulang daun dibuang agar sampel daun yang digerus lebih mudah hancur. Selanjutnya, pencampuran dengan buffer ekstraksi. CTAB merupakan sejenis deterjen yang dapat mendegradasi dinding sel, denaturasi protein, memisahkan karbohidrat, merusak membran, dan melarutkan DNA. Apabila dinding sel terdegradasi, maka semua isi sel dapat keluar termasuk DNA dan dilepaskan ke dalam buffer ekstraksi. Dalam proses isolasi DNA tanaman, penambahan senyawa pereduksi seperti merkaptotanol dapat mencegah proses oksidasi senyawa fenolik, sehingga menghambat aktivitas radikal bebas yang dihasilkan oleh oksidasi fenol terhadap asam nukleat. Merkaptotanol juga berfungsi untuk melindungi RNA dari senyawa quinon, disulfid, peroksida, polipenoksidase, dan protein. Homogenesi dengan menggunakan vortex, kemudian diinkubasi dengan water bath yang bertujuan untuk pemanasan. Proses pemanasan pertama bertujuan untuk melarutkan CTAB dan merkaptotanol. Sedangkan pemanasan yang kedua bertujuan untuk mendegradasi protein dan dinding sel. Pemisahan dilakukan menggunakan mesin sentrifug. Setelah DNA berhasil diisolasi, langkah selanjutnya yaitu pengukuran kualitas dan kuantitas DNA. Pengukuran kualitas DNA dilakukan dengan elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan DNA berdasarkan ukuran dan struktur fisik molekulnya. Hasil elektroforesis dilihat secara visual dengan menggunakan alat biodok analis. DNA berkualitas baik apabila hasil elektroforesis menunjukkan pita DNA yang jelas. Fungsi ethidium bromide adalah sebagai pewarna DNA pada gel elektroforesis. Spektrofotometer digunakan untuk pengukuran nilai konsentrasi DNA. Sampel DNA diukur pada absorbansi 260 nm dan 280 nm. Kemurnian DNA ditentukan oleh tingkat kontaminasi protein dalam larutan. Molekul DNA yang telah terukur dapat diketahui mencapai nilai standar yang berkisar antara 1,8 sampai 2,0 nm. Jika nilai tersebut lebih kecil dari 1,8 nm, maka dapat terindikasi mengalami kontaminasi protein, alkohol, atau fenol di dalam larutan. Apabila terjadi kesulitan dalam menemukan dan mengukur kemurnian serta konsentrasi DNA, hal ini disebabkan DNA yang berada dalam tub menyebar atau berada hanya pada satu titik saja. Nilai rata-rata kemurnian DNA yang diperoleh dari hasil penelitian ini berkisar antara 1,4 sampai 2,0.
menyatakan bahwa hasil isolasi DNA dikatakan murni jika nilai rasio A 260 atau 280 antara 1,8 hingga 2,0. Pada penelitian ini, sampel-sampel yang memiliki kemurnian di antara 1,8 sampai 2,0 adalah sampel nomor A, B, 6, 13, 15, 16, 17, 20, 21, dan 22. Sedangkan sampel lainnya memiliki kemurnian di bawah 1,8 atau lebih kecil dari 1,8 yang menandakan adanya kontaminan berupa fenol dan pelarut yang digunakan terlalu banyak. Pada penelitian ini, tidak ada sampel yang memiliki kemurnian lebih dari 2,0. Jika nilai rasio A260 atau A280 lebih dari 2,0, maka isolat DNA yang dihasilkan masih mengandung kontaminan berupa protein dan senyawa lainnya. Pada penelitian ini, nilai konsentrasi DNA yang diperoleh berkisar antara 98 sampai 1,628. Nilai ini tergolong tinggi. Tinggi atau rendahnya konsentrasi DNA yang dihasilkan dalam proses isolasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor suhu inkubasi dan lama waktu inkubasi. Kombinasi pengaturan suhu dan lama inkubasi yang tepat dapat menghasilkan konsentrasi DNA sesuai dengan yang diharapkan. Konsentrasi maupun kemurnian DNA yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh faktor teknis selama pengerjaan isolasi DNA, diantaranya yaitu faktor pemindahan supernatan yang mengandung DNA setelah diinkubasi ke dalam tub baru dan pengeringan isolat. Pemindahan harus dilakukan dengan teliti supaya jaringan-jaringan yang telah hancur dan berada di bagian bawah tub tidak ikut terambil. Sedangkan pengerin pelet DNA pada akhir isolasi harus kering dari larutan purifikasi yang sebelumnya digunakan. Jika pengeringan tersebut kurang sempurna, maka larutan purifikasi seperti alkohol atau etanol dapat menurunkan nilai kemurnian DNA pada saat pengukuran pada spektrofotometer. Definisi DNA genom ialah DNA yang dimiliki oleh sel dari suatu makhluk hidup. Masing-masing organisme memiliki ukuran DNA genom yang berbeda-beda. Dari hasil kemurnian dan konsentrasi DNA yang diperoleh pada penelitian ini, metode CTAB efektif untuk digunakan pada isolasi DNA tanaman jeruk. Apabila dibandingkan dengan metode isolasi menggunakan kit isolasi DNA, maka metode CTAB dapat menekan pengeluaran biaya karena harga lebih rendah. Selanjutnya, DNA yang diperoleh dari hasil isolasi dapat digunakan untuk penelitian berikutnya, seperti penelitian identifikasi tanaman dengan teknik PCR, menggunakan penanda marka molekuler. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.